Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, salam akal sehat, salam santun untuk Kiai Pribumi Nusantara. Sahabat pemirsa Perisai Nusantara TV yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan video, di mana dalam tayangan video ini Bapak Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa jangan pernah menyentuh ataupun mengganggu Gibran Rakabuming Raka, karena Bapak Prabowo ini adalah Jokowisme murni. Beliau, Bapak Presiden Prabowo Subianto, di awal menyatakan bahwa beliau bersedia masuk menjadi calon presiden ketika misalnya Bapak Jokowi merestui, dan ini menjadi tampolan keras bagi para orang-orang yang selama ini berniat untuk mengganggu keberadaan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan pada saat Bapak Presiden Prabowo melakukan pertemuan di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi seperti apa videonya, kita simak secara bersama-sama. Berkali-kali saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita. Saya bergabung dengan Pak Jokowi walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam, dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik, investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Apakah semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kita perlu untuk berinisiatif, berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat? Tentu itu harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan. Rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran
Tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, punya kepercayaan besar. Karena itu, dengan dukungan kekuatan ini juga dari kekuatan unsur-unsur lain, unsur Nasrani, unsur Hindu, unsur Buddha, unsur semua kelompok di Indonesia, kita bersama-sama akan menjaga keselamatan bangsa. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat, dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira tidak akan lama saya bicara di sini ya. Kelemahan seorang politisi kalau dikasih podium nggak mau berhenti bicaranya itu. Saya tidak akan ulangi apa program kami sudah jelas. Tapi intinya adalah setelah saat-saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober yang akan datang, masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk menyiapkan diri. Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap benar. Saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Saya kenal Gus Ipul, maaf
masih pakai sandal beliau itu. Jeansnya nggak tahu berapa hari nggak dicuci itu. Sekarang sudah ya. Saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang, konsepsional, jauh ke depan. Beliau memang pantas menjadi muridnya Gus Dur karena pemikirannya jauh ke depan. Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan. Saya punya kehormatan, dulu saya adalah tukang pijitnya Gus Dur. Bener gak Gus Ipul? Saksi kan? Dan kehormatan bagi saya yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur. Bener, dari mayor sampai jenderal. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Bersama-sama kita bangun bangsa Indonesia. Saya kira demikian karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sangat luar biasa. Kita optimis, kita menghadapi keadaan yang tidak ringan. Dunia penuh ketidakpastian. Tapi insya Allah, kalau Indonesia bersatu, kalau Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya itu rukun, bisa kerjasama, insya Allah kita akan hadapi semua tantangan dan kita akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kita. Itu tekad saya, itu tekad Gibran. Kita akan bekerja untuk rakyat Indonesia semuanya. Saya kira demikian dari saya. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.